Aku Diana. Inilah cerita keduaku setelah aku bekerja di salah satu mall di Blok M, Jakarta Selatan. Suatu malam di akhir tahun 2009, aku yang penakut ini setelah sudah beberapa kali mengalami kejadian seram, berjanji untuk gak akan pernah lagi berjalan sendirian di dalam gedung ketika pulang larut malam. Pokoknya apapun yang terjadi gak akan mau sendirian. Kalau memang terpaksa karena gak ada yang bisa menemani, aku akan menghubungi salah satu security gedung meminta tolong mengantar turun. Untungnya setiap dibutuhkan, rekan-rekan security selalu ada saja yang bersedia mengantarkan, gak pernah keberatan. Sudah kira-kira 2 tahun lebih aku bekerja di sini. Kurang lebih sudah hafal dengan setiap sudutnya, orang-orangnya, spot seramnya, dan lain-lain. Maka dari itu, seharusnya aku sudah terbiasa dengan segala macam situasinya. Tapi ini enggak begitu. Semakin lama aku malah semakin parno, semakin ketakutan. Banyak alasan bisa seperti itu. Salah satunya adalah semakin banyak aku mendengar cerita seram yang dialami pekerja di sini ataupun juga pengunjungnya. Belum lagi banyak peristiwa aneh yang menjerumus seram yang aku alami sendiri. Pokoknya aku semakin takut, semakin parno. Mungkin penggalan kisah yang akan aku ceritakan ini adalah peristiwa terseram yang pernah aku alami. Detailnya masih sangat aku ingat. Lagi-lagi, waktu itu hari Kamis. Aku mendapat giliran masuk siang. Dengan begitu, tentu saja akan pulang malam nantinya. Sebenarnya malam itu aku sudah berencana untuk langsung pulang setelah tugas selesai. Tetapi ternyata gak bisa terlaksana. Aku yang bukan merupakan pegawai baru lagi, mulai sering diminta untuk membantu kegiatan administrasi. Begitulah malam itu, akhirnya aku harus lembur menyelesaikan tugas tambahan. Kebetulan yang gak menyenangkan, Mbak Irna sebagai staf admin sesungguhnya malah harus pulang lebih cepat karena anaknya sakit. Sekitar jam 11 dia sudah meninggalkan kantor, meninggalkan aku yang jadi pontang-panting menyelesaikan semuanya. Kemudian satu persatu rekan kerja pulang meninggalkan, hingga akhirnya hanya tinggal menyisakan aku dan seorang security bioskop, Pak Indra namanya, serta seorang office boy, Pak Ridwan. Singkat kata, sekitar jam 12 lewat, aku baru bisa pulang. Pak, nanti kita turun bareng ya, aku gak berani sendirian. Aku bilang begitu ke Pak Indra ketika pekerjaanku sudah selesai. Kayak orang baru aja, masih takut mbak, jawabnya sambil tertawa. Tapi nanti ya mbak, sekalian nunggu Ridwan beberes bentar lagi, lanjutnya. Oke pak, saya nunggu di depan ya, jawabku. Aku yang kemudian meninggalkan ruangan menuju ke bagian depan bioskop. Kebetulan lagi, hari itu lift yang ada di dalam bioskop rusak, gak bisa digunakan. Lift yang biasanya sangat membantu kami dan pengunjung kalau harus pulang malam karena langsung turun menuju basement, tempat parkir. Ya sudah, karena lift rusak, kami akan berjalan turun lewat tangga eskalator sampai bawah. Memang harus seperti itu, gak ada jalan lain. Sementara Pak Indra dan Pak Ridwan menyelesaikan pekerjaannya, aku duduk menunggu di kursi dekat pintu masuk. Sambil melihat-lihat layar BlackBerry kesayanganku, aku duduk dalam gelap karena sebagian lampu sudah dimatikan. Kursi tempat aku duduk ini berada persis menempel di teras kaca. Dari sini aku bisa melihat sebagian besar isi gedung yang tentu saja sudah dalam keadaan kosong. Sesekali aku melempar pandangan, menyisir setiap sudut yang masih terjangkau penglihatan. Sejenak pikiranku melayang, mengingatkan beberapa peristiwa yang pernah aku alami sendiri ataupun cerita-cerita seram yang banyak beredar. Tiba-tiba aku merinding, kemudian menoleh ke arah pintu bioskop.
lalu jadi agak tenang karena masih sesekali melihat Pak Indra dan Pak Ridwan warawiri di dalam. Benar-benar sunyi, nggak ada suara sama sekali. Lagi-lagi aku menerawang ruang, merasakan kosongnya malam. Melamun sesaat, fokusku hilang dikala hening senyap menjerat kesadaran. Tapi tiba-tiba aku melihat sesuatu di kejauhan. Ada bayangan berbentuk orang yang muncul dalam gelap. Aku yang awalnya kaget berangsur jadi agak tenang ketika merasa kalau sepertinya yang datang itu benar-benar orang. Ternyata memang benar. Aku melihat ada seseorang sedang melangkah mendekat. Karena masih cukup jauh, jadinya aku masih hanya bisa melihat dalam bentuk siluet. Tapi aku sudah bisa yakin kalau orang ini adalah sosok laki-laki kalau melihat dari posturnya. Ketika sudah cukup dekat, barulah aku bisa melihat dengan jelas kalau ternyata yang mendekat ini adalah seorang security gedung. Leganya. Aku jadi bisa segera turun dengan meminta untuk ditemani ke bawah. Pak, aku menegurnya ketika kami akhirnya sudah berhadapan. Karena nggak familiar, aku melirik ke name tag yang ada di seragamnya. Aku membaca nama Wawan. Ya, aku lupa apakah aku pernah melihat Pak Security yang satu ini atau belum, karena wajahnya masih agak asing. Tapi mungkin saja aku lupa, atau security baru bisa jadi. Pak Security ini tersenyum. Pak Wawan, tolong antar saya ke bawah dong. Aku meneruskan kalimat yang sempat terpotong sebelumnya. Boleh mbak, kebetulan saya juga mau turun, jawab Pak Wawan sambil tetap tersenyum. Oke pak, sebentar ya, saya pamit ke dalam dulu. Lalu aku bergegas berlari ke dalam untuk bilang ke Pak Indra kalau aku turun duluan. Diantar siapa mbak? Tanya Pak Indra. Security pak, Wawan namanya. Saya duluan ya pak, jawabku sambil langsung bergegas pamit. Pak Indra yang kelihatan seperti masih punya pertanyaan akhirnya membiarkan aku pergi. Sesampainya kembali di pintu depan, aku masih melihat Pak Wawan berdiri dalam gelap menungguku. Sudah pak, yuk kita turun, ucapku. Kemudian kami berjalan menuju eskalator yang sudah dalam keadaan mati. Makasih ya pak, saya gak berani jalan ke bawah sendirian, takut. Ya mbak, memang agak seram sih. Sepenggal percakapan terjadi dalam perjalanan kami ke lantai dasar. Pak Wawan baru ya kerja di sini, tanyaku. Pak Wawan baru ya kerja di sini, tanyaku. Enggak mbak, sudah lama kok, jawabnya pendek. Satu persatu tangga kami turuni, satu persatu lantai kami susuri. Ruang gelap sebagian jadi sisi yang harus dilewati. Barisan kaca display toko yang sudah tutup memantulkan bentuk yang ada di hadapannya, layaknya cermin. Sesekali ada percakapan antara aku dan Pak Wawan, percakapan yang selalu aku yang memulai. Beliau hanya menjawab seperlunya. Terus seperti itu, sampai ketika aku mulai merasa ada yang gak beres. Tiba-tiba aku mendengar ada suara langkah kaki yang sepertinya ada di belakang kami. Refleks aku menoleh ke belakang. Ternyata kosong, gak ada orang sama sekali. Pak Wawan seperti gak menyadari ada suara langkah, seperti hanya aku yang mendengarnya. Sementara dia terus berjalan sambil pandangannya tetap mengarah ke depan. Pak, kayak ada orang di belakang. Akhirnya aku buka suara. Biarin mbak, jawab Pak Wawan pendek. Ya sudah, aku ikut aja. Terus melangkah, coba mengabaikan suara yang jelas-jelas kedengaran. Sekali lagi, tipikal berjalan di dalam mall. Sisi kanan atau kiri adalah kaca display toko-toko yang berbaris. Toko yang tentu saja sudah dalam keadaan tutup dan kosong. Kaca-kaca display ini, kalau ruangan di dalamnya dalam keadaan gelap, tentu saja menjelma menjadi cermin yang memantulkan semua objek yang ada di hadapannya. Awalnya, aku gak memperhatikan pantulan yang ada di kaca ini, karena sudah pasti isinya adalah aku dan Pak Wawan yang sedang berjalan menyusuri depan toko. Benar adanya,
Karena kami yang sedang ada di depan kaca, ya jadinya pantulan tubuh kami berdualah yang muncul. Tapi ada yang aneh. Ada yang menarik perhatian dari pantulan kaca. Hal itu menyebabkan aku jadi memperlambat langkah. Karena itulah Pak Wawan jadi beberapa langkah di depan. Semakin penasaran aku untuk memperhatikan kaca display toko. Beberapa detik kemudian, aku semakin melambatkan langkah, sampai akhirnya benar-benar berhenti. Kenapa? Ada apa? Degup jantung seperti berhenti. Desir hawa dingin langsung menyerap diri. Ketika dari pantulan kaca aku melihat kalau Pak Wawan berjalan melangkah dengan kaki yang sama sekali gak menyentuh lantai. Dia berjalan melayang. Aku semakin kaku, berdiri diam, ketakutan ketika akhirnya melihat langsung Pak Wawan yang masih berjalan pelan beberapa langkah di depan tanpa melalui pantulan kaca. Benar, aku melihat langsung kalau Pak Wawan berjalan melayang. Kakinya sama sekali nggak menyentuh lantai. Aku terduduk lemas melihat itu. Aku mulai menangis kecil ketika sosok Pak Wawan akhirnya berhenti melangkah juga, lalu perlahan membalikkan tubuhnya, jadi menghadapku, hanya beberapa meter jarak kami. Pak Wawan tersenyum dalam diam, dalam gelap. Sementara aku terus duduk menangis dalam ketakutan. Ada pintu darurat di sebelah kanan. Sosok Pak Wawan menoleh ke sana, lalu berjalan menujunya. Tetap berjalan melayang, Pak Wawan berjalan menuju pintu darurat yang dalam keadaan tertutup itu. Dalam remang gelap, aku melihat sosoknya menembus melewati pintu darurat, lalu menghilang dalam pandangan. Tubuhku lemas, kaki belum mampu menopang berat badan, gak mampu berdiri. Tapi kemudian aku lagi-lagi mendengar suara langkah kaki terdengar dari belakang. Aku gak mampu untuk menoleh, gak kuat kalau harus kembali menghadapi kengerian. Menangis aku sendirian, sementara langkah-langkah kaki terdengar semakin mendekat dan mendekat. Aku ketakutan. Mbak Diana, ngapain di sini? Ayo berdiri, kita keluar. Ternyata Pak Indra dan Pak Ridwan. Syukurlah aku menangis lega melihat mereka berdua. Beberapa hari kemudian, Pak Indra dan Pak Ridwan sudah berani untuk cerita. Jadi, malam itu gak lama setelah aku pamit dan bilang aku diantar Pak Wawan, Pak Indra langsung buru-buru mengajak Ridwan untuk segera turun juga. Karena yaitu tadi, Mbak Diana bilang kalau mau diantar oleh security yang namanya Wawan. Yang saya tahu, pernah dengar kalau dulu memang ada security yang namanya Wawan, tapi sudah lama meninggal. Menurut para security di sini, katanya walaupun sudah meninggal, sosok Wawan masih kadang terlihat berpatroli keliling gedung. Makanya saya langsung ikuti Mbak Diana. Tapi kami melihat kalau Mbak Diana jalan sendirian, gak ada yang menemani. Dipanggil diam saja, gak menoleh. Sampai akhirnya kami menemukan Mbak duduk menangis di lantai 2. Begitulah cerita Pak Indra.